Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di video pembahasan mengenai CATIA. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya mengenai drawing. Hari ini saya akan membahas mengenai potongan, kemudian cara mengatur heads juga, lalu detail view, kemudian clipping, lalu ada broken view, dan brick view. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita mulai ke bagian start, lalu kita ke mechanical design, lalu ke bagian drafting. Ini di oke saja. Kemudian saya biarkan seperti ini. Nah, kalian buka part apapun atau komponen apapun yang ada di tempat kalian. Saya sudah membuka YOKML ya, jadi saya akan import. Lalu kemudian seperti biasa kita klik dulu front view. Lalu kita ke window, lalu ke bagian YOKML. Nah, kemudian saya pilih referensi, yaitu pada bagian depan sini ya. Kemudian saya putar dulu sesuai dengan yang saya inginkan. Seperti ini ya. Lalu saya oke. Nah, kemudian ini saya hapus. Nah, saya ingin memproyeksikan ini ke bagian atau tampak ininya. Tampak atasnya nih di sini. Nah, ini saya hapus lagi. Nah, gimana sih cara membuat potongan? Kalian bisa klik di bagian view sini ya. Di bagian view, kemudian kalian lihat di sebelahnya yang front view itu ada yang namanya cut ya, atau offset section view. Ada yang namanya section view. Nah, di bagian sini terdapat berbagai pilihan. Hanya saja yang sering digunakan, yang umum digunakan itu yang paling kiri. Ini section view biasa. Nah, cara menggunakannya gimana? Jadi pertama kalian harus lihat dulu di bagian sini view mana yang akan kalian potong. Misalnya saya ingin memotong view yang ini ya, tampak atasnya. Jadi saya double klik dulu di kotaknya hingga kotaknya berwarna oranye. Nah, artinya kotak ini jika berwarna oranye dia sudah aktif atau sedang aktif. Baru saya pilih section view, lalu saya buat potongannya. Misal saya ingin membuat potongannya seperti ini. Seperti ini ya. Setelah saya buat garis, kalian bisa langsung double klik. Nah, kalian bisa geser potongannya mau ke arah mana. Nah, ini saya ingin potongannya ke arah bawah sini. Nah, sehingga saya akan mendapatkan potongan seperti ini. Ini ya. Ini cara membuat potongan. Nah, selain bentuknya lurus, kalian juga bisa membuat potongan tuh bentuknya L ya, ataupun berbagai macam bentuk potongan yang bisa kalian buat. Tinggal kalian mainin saja garisnya ya. Misalnya ini saya pengen ke sini, lalu saya pengen potong ke bawah. Setelah itu kalian double klik. Nah, lalu kalian tarik ke bawah. Seperti ini. Ini adalah potongan ini ya, AA tadi ya. Nah, kemudian ini saya balikin lagi, saya coba potong standar saja ya. Nah, seperti ini saya double klik. Nah, kemudian ini adalah potongan dalam CATIA. Jadi kalian harus aktifkan dulu di view mana kalian akan melakukan pemotongan, atau kalian section view-nya mau di bagian mana. Nah, pembahasan berikutnya adalah mengenai yang namanya detail view. Jadi seperti yang kalian biasa lihat ketika gambar itu kecil ataupun rumit, biasanya ada bagian yang dibikin detail atau diperbesar untuk menunjukkan detail dari bagian tersebut. Nah, di CATIA juga sudah menyediakan fitur detail tersebut. Nah, letaknya ada di bagian sebelah kanan dari section view. Nah, detail ini juga sebenarnya ada beberapa pilihan, cuman hampir sama fungsinya. Sehingga kalian bisa gunakan atau bisa langsung klik saja, seperti ini. Nah, kemudian seperti biasa, kalian pindah dulu. Misalnya saya ingin mendetailkan bagian yang sini ya. Ini saya skip dulu. Saya double klik dulu di bagian sini, hingga berwarna oranye, baru saya klik detail view. Nah, kemudian di sini saya pilih, misalnya saya ingin di area sini. Lalu kalian tarik seperti ini, kemudian kalian klik lagi. Nah, kemudian tinggal kalian letakkan mau di mana untuk peletakan dari detail view-nya. Kemudian kalian klik. Nah, di sini nanti akan kalian sudah bisa lihat di sini ada notasi B ya, dan di sini ada detail B-nya. Nah, gimana kalau kalian misalnya ingin memperbesar? Misalnya saya ingin memperbesar menjadi 4:1. Nah, kalian tinggal double klik di sini,
kemudian kalian klik kanan, properties, kalian bisa besarkan di bagian sini. Misalnya 4:1. Lalu kalian oke. Nah, otomatis dia akan lebih besar atau 2 kali lipat dari yang tadi ya. Nah, ini detail dengan perbesaran 4:1. Nah, ini saya hapus dulu ya. Atau enggak, ini saya geser dulu ke sini biar nggak ngalangin. Nah, kemudian saya pindah lagi nih ke bagian sini, saya double klik. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya clipping. Ini ya. Di sini ada yang namanya clipping. Clipping itu fungsinya untuk memotong dan mengambil dan hanya menyisakan bagian yang kalian pilih. Misalnya gini, saya pilih, kemudian ini saya klik di bagian sini. Saya perbesar. Nah, clipping itu akan menghilangkan gambar atau bagian di luar dari lingkaran yang kita pilih. Nah, seperti ini. Jadi, yang di luar itu hilang, menyisakan yang di dalam lingkaran. Itu fungsi clipping. Nah, kemudian di bagian selanjutnya, ini saya pindah dulu ya ke bagian sini ya. Atau enggak, ini saya coba untuk ini lagi. Saya coba proyeksi lagi. Tambah ke atas ya. Sini ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai yang namanya broken view. Jadi, broken view itu fungsinya untuk memendekkan benda-benda yang terlampau panjang. Misalnya kalian punya poros yang panjangnya anggaplah 1 meter. Sedangkan kalian ingin memunculkannya di kertas A4. Itu kan kalau kalian bikin 1:1 atau 1:2 itu kan nggak cukup ya. Nah, kalian bisa menggunakan yang namanya broken view. Jadi untuk memendekkan tanpa mengubah panjang keseluruhan dari gambar tersebut. Nah, karena di sini saya nggak punya poros, saya gunakan ini saja ya. Yang penting kalian mengerti cara penggunaannya gimana. Ini kalian klik broken view. Ingat, kalian lihat bagian mana yang berwarna oranye yang sedang aktif itu yang bisa kalian pilih. Nah, misal saya ingin memendekkan ini. Jadi saya pilih di sini, gini ya. Kemudian kalian klik, lalu kalian bisa pilih 2 arah nih, mau ke vertikal atau horizontal. Nah, saya ingin menggunakan yang horizontal, kalian klik. Kemudian kalian pilih mana kalian ingin memendekkannya. Misalnya saya ingin memendekkan segini. Saya arahkan, lalu saya klik lagi. Setelah itu saya double klik. Nah, dia akan membuat brick view. Jadi akan muncul garis seperti ini. Ini kalau kalian kasih dimensi, meskipun dia tambah pendek, dimensi tetap sama. Tidak merubah dimensi keseluruhan. Nah, ini saya Ctrl Z saja. Seperti ini. Oke, nah sekarang yang terakhir itu adalah saya akan menjelaskan mengenai yang namanya breakout. Jadi breakout ini istilahnya itu sobekan. Nah, misalnya ini saya ingin menyobek bagian ini. Kan kalau kita lihat dari proyeksi tampak kirinya kan di bagian sini ada lubang ya. Nah, saya ingin menyobek bagian sini. Pengen lihat di dalamnya itu sebenarnya bentuknya seperti apa tanpa harus saya memotong benda ini. Nah, kita bisa gunakan yang namanya breakout view. Kalian klik, ingat aktifin dulu view yang ingin kalian sobek atau ingin kalian breakout view. Ini saya sudah di bagian sini sudah saya aktifkan. Lalu saya klik breakout nih. Nah, kemudian saya bentuk atau saya pilih aja bentuknya agak ngasal aja nggak apa-apa. Seperti ini. Nah, kemudian kalian double klik. Nah, nanti akan muncul bagian atau referensi breakout-nya itu atau sobeknya itu mau sedalam apa. Nah, ini saya ingin dia breakout-nya di bagian tengah sini ya. Jadi biar nanti lubangnya akan kelihatan. Kalau sudah, kalian klik OK. Nah, kalian bisa lihat di sini pada bagian yang tadi kita pilih itu akan tersobek. Sehingga akan tampil lingkaran yang ada di dalam benda ini. Serta bagian sobekannya itu akan merubah menjadi arsirannya. Nah, gimana cara merubah arsirannya? Jadi kalau kalian ingin merubah arsiran, baik itu di section view yang tadi sudah kita jelaskan, maupun di brick view, ketika ada arsiran, kalian ingin merubahnya, kalian cukup klik kanan di arsiran tersebut, lalu kalian klik properties. Nah, di sini kalian bisa atur mulai dari sudutnya, pitch-nya, warnanya, serta ininya. Ini juga bisa diubah. Kalian bisa ubah ini di klik 3 ini, kalian tinggal pilih bentuknya seperti apa. Di mana masing-masing material itu punya standar hedge atau standar arsiran tersendiri. Antaranya di sini ya.
Kalau udah diatur, kalian tinggal oke atau play saja. Seperti itu. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian tangkap. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.